Nah, di video kali ini kita akan membahas Boruto episode 208 full pembahasan yang menceritakan Momoshiki ngamuk di tubuh Boruto. Sebelum itu, yuk bantu subscribe dan like-nya. Terima kasih. Yuk kita simak selengkapnya. Ya, kita tahu bahwa Boro terkena serangan mematikan yaitu Chidori dari Sarada. Dan akibatnya inti regenerasi dari Boro telah hancur dan Boro menjadi tidak terkendali. Tubuh Boro mulai membesar dan bentuknya malah mirip seperti alien berkaki gurita. Ia menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Boruto yang dari jauh menyadari bahwa situasi semakin berbahaya. Boruto berkata, "Hei, hei, hei." Dia makin besar dan mulai mengamuk. Kawaki yang ada di sebelah Boruto, Kawaki berkata, peralatan ninjanya itu mulai tidak terkendali karena kehilangan intinya. Dengan begini, dia tidak lagi bisa bertarung. Biarkan saja dia. Mari kita selamatkan Hokage ke-7. Kemudian Boruto bertanya pada Kawaki, apa kita tidak sebaiknya menghajarnya saja? Lalu Kawaki berkata, percayalah, aku juga ingin menghajarnya. Tapi ini tidak semudah yang kau lihat. Dan kita juga sudah kelelahan. Jangan dekati dia. Dia masih bisa melukaimu. Boruto terlihat ngeyel dan berkata, tapi... Lalu, di sebelah Boruto ada Mitsuki. Dan Mitsuki berkata pada Boruto, Hokage ke-7 mungkin bisa mengalahkannya. Jadi, mari kita keluarkan Nanadaime. Lalu, Boruto dengan raut muka senang, ia berkata, oh, benar sekali. Kenapa kau tidak bilang dari tadi, Mitsuki? Kemudian, mereka berempat, ada Kawaki, Mitsuki, Boruto, serta Sarada, mulai berusaha membuka mangkok hitam yang di dalamnya ada Hokage ke-7. Boruto terlihat putus asa. Ia berkata, sial, ini tidak akan berhasil. Ini tidak bisa dibuka. Mungkin kita harus menghancurkannya agar bisa dibuka, ya kan? Lalu, Sarada yang berada di sebelah Boruto terlihat tidak setuju akan pilihan Boruto. Sarada berkata, tidak, kau bisa saja melukai yang ada di dalamnya. Kemudian Kawaki mempunyai sebuah ide yang bagus. Kawaki berkata pada Boruto, Boruto, tolong ulurkan tangan kananmu. Kita sudah memakai kekuatan karma untuk membentuk gerbang yang akan melintasi waktu untuk pergi dari sini menuju ke desamu. Jadi harusnya bisa atas dasar yang sama menggunakan gerbang untuk menghubungkan ruangan di dalam sini dan juga tempat kita di mana kita berpijak. Teorinya sih begitu. Lalu Sarada setuju akan keputusan Kawaki. Sarada berkata, baiklah, masuk akal juga. Kemudian Kawaki mulai mengerahkan karmanya dan sambil berkata, ya, aku tidak punya pilihan lain. Jika tidak berhasil, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan lagi untuk menyelamatkan Nanadaime. Boruto juga mengerahkan karmanya. Ia berkata, karena kita tidak punya cara lain, mari kita lakukan saja. Dan kemudian Kawaki bersama Boruto sanggup membuka mangkok hitam tersebut melalui kekuatan karma mereka. Dimensi pun terbuka. Dan akhirnya sang Hokage sanggup dikeluarkan dari mangkok penyegel itu. Sang Hokage ke-7 Naruto terlihat tidak sadarkan diri alias pingsan terkapar lemah tidak berdaya. Lalu Boruto dengan haru berteriak, ayah! Boruto terlihat senang. Sedangkan Mitsuki berkata, sepertinya beliau tidak sadarkan diri. Lalu Boruto berkata, apa? Ayah, ayolah bangun. Kawaki berkata, tangan kananku masih bisa bergerak, jadi beliau pasti baik-baik saja. Tiba-tiba Mitsuki ambruk ketiban serangan dahsyat luar biasa. Serangan tersebut rupanya berasal dari ulah Boro yang berubah menjadi monster Gilani. Mereka berteriak, Mitsuki! Lalu Boro datang dengan bentuk tubuhnya yang enggak karuan. Suasana pun berubah menjadi berbahaya kembali. Sarada berkata, kau! Kemudian Boro berkata, berani sekali kalian mempermainkanku. Tak akan kalian kubiarkan lolos dari sini. Kawaki dengan cepat menggunakan karmanya menyerang Boro. Dan Boro terkena serangan laser milik Kawaki. Tangan kanan Boro pun hancur.
Boro dengan emosi memukul Kawaki dengan tangan kirinya hingga Kawaki terpental jauh melayang di atas udara. Selanjutnya, Boro mengincar Sarada. Sarada dengan cepat merapal sebuah jutsu, namun Boro berhasil menggenggam Sarada dengan jari jemarinya. Alhasil, Sarada tertangkap dan tidak bisa bergerak. Boruto berteriak, "Sarada!" Lalu Boruto menyelamatkan Sarada dengan menendang lengan Boro dan Sarada pun terjatuh. Boruto berkata, "Apa kau baik-baik saja, Sarada?" Namun Boruto yang lengah berhasil dipukul oleh Boro dan Boruto terpental. Boro menghajar Boruto secara habis-habisan dengan tinju miliknya. Sarada yang lemah dari jauh berteriak, "Hentikan!" Boro tetap memukul Boruto. Namun setelah pukulan yang kesekian kalinya, Boruto menghilang. Boro terkejut dan berkata, "Apa?" Dan tiba-tiba Boruto terbang berada di belakang Boro. Boruto sepertinya mulai dirasuki oleh Momoshiki. Ya, kondisi Boruto tidak sadarkan diri. Boroshiki yang terlihat terdapat tanduk di kepalanya, ia berkata pada Boro, "Hei, jangan sombong dulu, dasar makhluk lemah." Boro menyadari bahwa itu adalah Otsutsuki. Lalu Boro dengan cepat memukul Boroshiki. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, Boroshiki mampu menghancurkan tangan Boro hanya dengan satu kali tendangannya saja. Wow, mantap. Lalu Boroshiki menyerang dan menendang kembali Boro hingga Boro terpental jauh. Sarada yang dari jauh melihat pertarungan tersebut dan Sarada berkata, Apa yang sebenarnya terjadi?" Di sisi lain, Momoshiki yang berhasil mengendalikan tubuh Boruto bergumam, "Cih, dia kehabisan cakranya." Kemudian Boroshiki melihat ke arah Naruto dan menuju ke arah Naruto. Rupanya Boroshiki mengambil cakra Nanadaime menggunakan segel karma. Boroshiki berkata, "Bagus, harusnya ini sudah cukup." Kemudian dengan cepat Boroshiki melesat dan menendang Boro kembali. Boroshiki menyerang Boro dengan bertubi-tubi seperti bermain bola. Pung, pung, pung. Ditendang tubuhnya ke sana kemari. Sementara itu Mitsuki yang terluka bangun dan bangkit. Kemudian Mitsuki berkata, "Boruto!" Sambil Mitsuki melihat Boruto yang terbang di atas udara melayang. Lalu terlihat Boroshiki mulai melancarkan serangan terakhirnya, serangan pamungkasnya. Boroshiki berkata, dia menyebutnya apa? Jutsu miliknya itu? Ah, ya benar, Rasengan namanya." Boroshiki memusnahkan Boro dengan Rasengan super besarnya itu, mirip Chodama Rasengan. Dan pertarungan pun selesai. Tubuh Boro terlihat tidak tersisa sama sekali, guys. Hancur lebur akibat serangan dahsyat milik Otsutsuki tersebut. Sementara itu, Kawaki bangun dari pingsannya. Ia berkata dan bertanya pada Mitsuki, "Hei Mitsuki, apa-apaan itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dan Mitsuki menjawab pertanyaan Kawaki, "Aku masih tidak yakin." Begitulah kata Mitsuki. Sementara itu, Momoshiki yang merasuki tubuh Boruto berkata, Tidak, masih belum. Bocah bermata biruku, masih sangat jauh sampai kau kehilangan semuanya." Dan tiba-tiba tubuh Boruto pingsan tidak sadarkan diri serta jatuh ke tanah. Mitsuki menyelamatkan Boruto dengan tangan panjang miliknya. Kemudian Boruto langsung sadar dan membuka matanya. "Ah, Mitsuki, aku kenapa?" Mitsuki bergumam di hatinya. Dia tidak mengingatnya. Sementara itu, Sarada bergumam, "Baru saja dia itu terlihat seperti orang lain. Karma sepertinya jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan." Dan akhirnya mereka pulang ke desa Konoha dengan memakai segel karma. Sementara itu, scene berpindah berlatarkan markas Kara. Kashinkoji pulang ke markas. Ia bertemu dengan Amato. Amato yang sambil ngudut berkata, Jigen sedang mengisi kekuatannya di belakang. Dia bahkan belum menembus 10%. Lalu Kashinkoji membalas perkataan Amato. "Begitu ya, lalu bagaimana dengan si Kodo dan Boro?" Lalu Amato menjawab, "Mereka berdua keluar. Boro menjaga sang Hokage sedangkan Kodo menjaga sang Jubi ekor 10. "Bagus kalau begitu," kata Kashinkoji.
Amado berkata, "Kau yakin akan melakukannya?" Kashinkoji dengan sikap dinginnya, ia berkata, "Ya, aku akan menghabisinya." Seperti itulah guys percakapan antara Amado dan Kashinkoji. Tapi menurut admin kemungkinan akan dihilangkan atau ya semoga tetap berada dalam adegan inilah dibuat animasinya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya scene berpindah berlatarkan Dusun Konoha. Terlihat Naruto yang sadarkan diri membuka matanya berada di rumah sakit Konoha. Di sebelahnya ada Hinata dan Himawari. Hinata berkata, "Naruto." Lalu Naruto berkata, "Hinata, kalian?" Kemudian terlihat Boruto yang senang dan bahagia. Ia berkata, "Akhirnya, siumannya lama sekali. Aku akan beritahu Kawaki dan yang lain." Pungkas Boruto dengan semangatnya. Sementara itu, Hinata sebagai ibunya mengingatkan Boruto. Hinata berkata, "Boruto, ingat, jangan berlari di rumah sakit ya." Di sisi lain, Naruto yang masih linglung berkata, "Apa? Aku berhasil. Aku masih hidup." Nah, selanjutnya scene berpindah. Kita ditunjukkan adanya Kawaki, Katasuke, dan Sumire yang berada di tempat tersebut. Katasuke berkata pada Kawaki, ini bisa menjadi reaksi yang merugikan karena telah memaksakan keterikatan. Lanjutan dari tangan palsu yang tidak kompatibel dengan cakra. Ini mungkin karena mesin nano di dalam tubuhmu menolaknya. Untuk saat ini sistem tubuhmu akan terus menolaknya sedikit demi sedikit. Dan rasa sakit kronismu kemungkinan akan bertahan juga. Sementara itu Kawaki yang terbaring bertanya pada Sumire, "Hei, tunggu dulu, apa itu?" Sumire dengan santai menjawab Kawaki, "Jangan khawatir, ini cuma pereda nyeri kok. Aku pikir paling tidak kita harus meredakan sakitnya." Lalu Kawaki berkata, "Tapi itu cuma melemahkan indraku kan?" "Tidak, makasih, jauhkan itu dariku." Sumire berkata, "Oh maaf." Lalu Katasuke sang dokter ilmuwan berkata, "Biasanya itu hanya masalah melakukan perawatan yang sesuai. Tetapi seperti yang kau tahu, cara kerja tubuhmu jauh dari pemahaman kami. Jadi sayangnya tidak ada yang bisa kami lakukan." Lalu Kawaki menjawab perkataan Katasuke, "Tidak masalah, tubuhku dibuat untuk tidak mati dengan mudah. Mau apapun itu." Dan tiba-tiba Boruto membuat kaget di ruangan tersebut. Sambil bersemangat, Boruto berkata, "Kawaki, ayah sudah bangun." Lalu Kawaki dengan raut muka terkejut berkata, "Yang benar." Nah, sementara itu scene berpindah kembali di ruang Naruto di mana dia berada. Terdapat Shikamaru yang menjenguk Naruto sebagai penasehatnya. Shikamaru berkata, "Misi penyelamatan yang dilakukan oleh tim 7, Boruto dan Kawaki, mereka semua bertindak sendiri." Lalu Naruto bertanya, "Kawaki juga kan?" Shikamaru berkata, "Benar, mereka semua melangkahi aku sebagai penasehatmu dan mereka langsung ke wilayah musuh. Terlebih lagi mereka rupanya mengalahkan salah satu anggota teratas Kara yang menjagamu, Naruto." Naruto kaget mendengar cerita dari Shikamaru. Naruto berkata, "Serius? Itu hebat." Lalu Shikamaru dengan raut muka agak kesal berkata, "Memang akhirnya berhasil, tapi kau harusnya tidak boleh memaafkan. Tindakan gegabah seperti itu, mereka bisa saja tewas loh." Lalu Naruto memberikan pendapatnya. Ia berkata, "Genin bertindak gegabah, jadi tidak ada yang berubah dari sejak kita masih kecil. Ayolah, ini cuma tradisi Konoha." Lalu Shikamaru bilang, "Itu tidaklah lucu, kau tahu? Jigen sialan itu bisa memakai karma Kawaki untuk menyusup ke Konoha ke depannya. Kita harus mengantisipasi hal itu. Jangan lupakan hal itu, Naruto." Naruto pun setuju atas perkataan penasehatnya. Naruto berkata, "Benar, aku juga tahu tentang hal itu." Dan di sisi lain terdapat Sasuke bersama Sarada. Sarada terbaring di kasur rumah sakit. Sasuke berkata, "Boruto, apa kau yakin?" tanya Sasuke pada Sarada. Kemudian Sarada menjawab, "Aku berani bersumpah motif karmanya berbeda dari biasanya." Dan dia menumbuhkan sebuah tanduk di kepalanya. Dan juga mata kanannya adalah Byakugan. Dia mengalahkan musuh yang tidak bisa kami kalahkan dengan cepat. Dia punya kekuatan yang tidak terduga. Seakan dia bukan seperti Boruto.
seperti. Lalu Sasuke menambahkan perkataan Sarada. Sasuke berkata, Otsutsuki. Sarada terlihat kaget. Hah? Kata Sarada. Lalu Sasuke berkata, benar, dia Boruto terlihat seperti mereka. Lalu Sarada bertanya. Sarada berkata, Otsutsuki, maksudnya Momoshiki dan Kinshiki kah? Apa yang terjadi pada tubuh Boruto? Apa dia tidak apa-apa? Lalu Sakura yang duduk berada di sebelah Sarada sebagai ibu. Sakura berkata, sudah Sarada, cukup khawatirkan pada dirimu saat ini. Kau harus istirahat yang cukup, atau kau tidak akan bisa membantu Boruto di saat dibutuhkan. Lalu Sasuke setuju atas ucapan Sakura. Sasuke berkata, Sakura benar, kerja bagus, santai saja Sarada. Lalu Sarada nurut sama orang tuanya. Sarada berkata, baiklah papa. Sementara itu, Mitsuki terlihat masih penasaran. Mitsuki bertanya pada Sasuke, Guru Sasuke, boleh bicara sebentar? Kemudian mereka berdua berada di atap rumah sakit. Mitsuki berkata, apa yang terjadi pada Boruto tidak normal. Kami semua melihatnya dengan jelas. Kami cukup dekat dengannya saat itu. Dan anggota Kara yang kami lawan berkata tentang Boruto kalau dia adalah wadahnya Momoshiki Otsutsuki. Sasuke membalas perkataan Mitsuki. Sasuke berkata, jadi Momoshiki akan masih tetap hidup dan ada di dalam karma, serta mencoba mengambil alih tubuh Boruto. Seperti itukah? Lalu Mitsuki berkata, sepertinya Boruto tidak tahu, setidaknya untuk saat ini. Kemudian Sasuke berkata, kau tahu, aku curiga tentang motif Momoshiki yang memberikan Boruto kekuatan seperti itu. Tapi masuk akal jika itu adalah sesuatu yang memungkinkan dia untuk bangkit kembali. Lalu Mitsuki menanggapi ucapan Sasuke. Mitsuki berkata, jadi itu yang dia maksud dengan wadah. Jika dugaanmu benar, jadi Kawaki yang memiliki karma juga berpotensi membangkitkan Otsutsuki yang lain. Kemudian Sasuke setuju atas perkataan Mitsuki. Sasuke berkata, benar, dan logikanya adalah orang yang memberi Kawaki karma, dan mungkin saja Jigen. Tapi di mataku, Jigen sendiri yang lebih cocok menjadi wadah untuk makhluk lain. Lalu wajah Mitsuki terlihat kaget mendengar hal tersebut. Nah, seperti itu guys seluruh alur cerita Boruto episode 208. Kita mendapatkan banyak informasi penting di episode kali ini. Ya, di episode ini juga kita pun diperlihatkan bagaimana jadinya jika Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto, sebagaimana Isshiki Otsutsuki mengambil tubuh Jigen. Nah, kita tahu juga bahwa amukan Boro dengan cepat melumat tim 7 yang baru. Kabar baiknya, Naruto Uzumaki berhasil dikeluarkan dari segel. Namun, bad newsnya adalah Boro ternyata masih bisa menyerang dengan tubuh mengerikannya yang tidak karuan. Mitsuki sempat dihajar dalam satu serangan saja dan Kawaki dipentalkan. Sedangkan Sarada dicengkram dan hampir diremuk tubuhnya. Kalau saja tidak ditolong oleh Boruto, mungkin Sarada akan bernasib lain. Boruto pun sempat hendak ditinju berkali-kali hingga hancur. Lalu terjadi sesuatu yang tak terduga, yaitu Boruto kesurupan Momoshiki. Boruto yang sempat terlihat hampir jadi korban Boro, tiba-tiba dia melayang. Momoshiki Otsutsuki telah mengambil alih tubuh Boruto. Sekuat apa Momoshiki dalam wujud Boruto? Ya, sangat ngeri sekali. Momoshiki terlihat mampu mengendalikan tubuh Boruto lebih baik daripada Boruto sendiri. Bahkan saat cakra tubuh Boruto sudah habis, dia masih mampu menghajar Boro secara habis-habisan. Lalu, Momoshiki mengambil cakra Naruto untuk mengisi kekuatannya. Dan Momoshiki mampu menghajar Boro dengan brutal. Dan di puncaknya, Momoshiki dengan mudah menciptakan Rasengan yang super besar seperti Jodama Rasengan, memusnahkan Boro tanpa sisa. Lalu, sebetulnya apa yang menjadi tujuan Momoshiki muncul dengan mengambil alih tubuh Boruto? Momoshiki malah membantu Boruto dan teman-temannya untuk menghabisi Kara. Nah,
Sebelum tubuh Boruto kehilangan kesadaran, Momoshiki sempat berkata kalau masih jauh hingga Boruto kehilangan segalanya. Apakah Momoshiki hanya ingin Boruto terus hidup hingga momen di masa depan di mana Boruto kehilangan ayah dan semua keluarganya? Ya, kalau dipikir-pikir juga guys, tak heran kenapa Momoshiki memutuskan merasuki tubuh Boruto. Keluarga Boruto sendiri, terutama ayah dan ibunya, memang memiliki kekuatan yang kalau ditelusuri, ya ujung-ujungnya berakar dari Otsutsuki. Selain itu, sebagai keturunan Hyuga, Boruto pun berpotensi membangkitkan Byakugan. Cocok untuk menjadi ganti Byakugan Momoshiki waktu hidup. Di sisi lain, kita tahu juga bahwa Naruto telah diselamatkan dengan kemampuan manipulasi ruang dan waktu dari segel karma Boruto dan Kawaki. Mereka bisa bekerja sama mengeluarkan Naruto dari segel Jigen, mangkok hitam. Namun, saat itu kondisi Naruto bikin khawatir. Ia sempat tak sadarkan diri dan pingsan. Sempat muncul ada teori bahwa kalau metode Kawaki dan Boruto mengeluarkan Naruto mungkin tidak sempurna dan Naruto akan mengalami koma yang berkepanjangan, dan ternyata itu tidak terjadi. Naruto sehat walafiat seperti biasa. Namun dia juga sudah bisa bangun dan kembali menjadi Hokage seperti biasa. Baik, itulah guys, di video kali ini sangat seru sekali. Terima kasih.